Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad pagi yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini Allah masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan, dan salah satunya adalah kenikmatan kita bisa hadir di Masjid Jami' Jatisari ini dalam rangka kita thalabul ilmi insyaallah. Dan alhamdulillah kita juga bisa hadir di pengajian Ahad pagi ini yang insyaallah rutin diadakan oleh PCM Mijen yang bekerja sama dengan Masjid Jami' Jatisari. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir beliau Kiai Haji Fahrul Razi MAG yang sudah sekian lama belum bertemu beliau di kajian Ahad pagi ini, dan alhamdulillah kali ini bisa bertemu dengan beliau. Nanti mudah-mudahan apa yang disampaikan, taujih yang beliau sampaikan bisa kita serap dan bisa kita amalkan. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita awali majelis pada kesempatan pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian langsung saja kepada beliau Ustaz Fahrul Razi kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para alim, para ustadz, para kiai, para sepuh sepuh yang saya muliakan, Bapak Ibu jamaah Ahad pagi yang berbahagia, alhamdulillah dengan izin Allah pagi hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat setelah setengah tahun ya kita nggak ketemu. Alhamdulillah karena ada barengan. Yang pertama pas jadwal haji, kemudian berikutnya karena kemana ya lupa saya ke Bandung ya, ke Bandung menemani jamaah haji, dan kemudian kemana lagi saya lupa, tapi kemudian hari ini bisa kita laksanakan. Tapi yang jelas bukan nganggur kelekaran yang ngomah apa ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salat salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini saya ingin melanjutkan kajian kita setengah tahun yang lalu. Mudah-mudahan Bapak Ibu nggak lupa materinya, catatannya tentang konsep keluarga yang sudah kita bahas. Kok sudah sampai sana Pak? Di balik yeah. Nah, Bapak Ibu, dulu sudah kita bahas sampai di sini ya. Ada yang membangun keluarganya, ini tidak hanya keluarga muda, tapi orang tua kita sebagai orang tua juga penting untuk belajar. Karena faktanya ada yang masih model pasar. Dulu sudah saya sampaikan, sudah pensiun Pak. Kalau sudah pensiun kan berarti wis tua toh Pak ya. Sudah pensiun itu masih soal duit saya umpet-umpetan karo sing wedok itu. Ya, wong tanya, Ustadz, kalau ngambil uang di ATM di Mekah di sebelah mana? Waktu itu saya jawab, maaf Pak, saya nggak ngerti.
Lho mosok jenengan iki bola-bali rene mosok enggak ngerti. Iya, wong aku ora tau nganggo ATM ning kene. Dia malah tanya, "Lah jenengan tapi duwe to?" Ya mesti duwe Pak, aja ngece aku. Ya. Tapi saya kartu ATM enggak pernah saya bawa, Pak. Kalau saya itu kartu ATM tak tinggal ning omah, tak titipi bojoku, tak dudohke sak nomor pine sisan. Dia bilang, "Wah, nak aku rak wani, Pak." Lha napa? Wah, bojoku ngeri kok, Pak. Ngono ki bojone ki ngeri, Pak. Nah, ngeri pi. Wah, wong pemenang ATM, Pak, duit tak umpet ke ngisor sepatu weruh. Kan begitu. Ini maaf Bapak Ibu. Saya bilang, "Pak, kalau saya tuh Pak kartu ATM tak kasihkan istri saya, nomor pinnya tak dudohke, tak peseni nama mbok entekno aku ikhlas wong wis ra ono isine." Ya, begitu Bapak Ibu sekalian, maksud saya terbuka, tentu nggak mungkin lah, maksud saya tinggal ke Mekah orang ninggal apa-apa kan mustahil itu. Maksud saya terbuka itu penting. Kalau isinya banyak, istri ya tahu supaya tidak setidaknya rodonan termkeati. Tapi kalau nggak ada isinya, istri juga tahu genura banyak tuntutan. Lo kan gitu keluarga mestinya, ya kan? Tapi masih ada yang ya tadi mau wis pensiun saya umpet-umpetan dulu kan enggak bagus. Ngeceknya tuh gampang kok. Omah kaya pasar apa ora, anggar HP ketinggalan ning omah kok teratapan. Waduh belai. Rong tak kunci ya ngono lah. Sudah enggak sehat itu keluarga itu. Iya. Malah muni selamat. Susi tak jenengi bejo. Lho kok sampai ngono kuwi ya berarti kan enggak sehat itu Bapak Ibu. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, terbuka. Apa ini ngeledak, istri boleh buka, anak boleh buka karena memang tidak ada apa-apanya. Ya, begitu. Jangan sampai kayak terminal ombo ning ora iso nentremke ati. Ya kan? Terminal itu wong mlebu rada wengi sithik rada wedi ta? Gitu. Iya kan? Yang kedua, orang hanya sekedar butuh itu. Mlebu terminal kan hanya untuk butuh mampir. Omah jangan jadi ampiran, omah itu pusat. Iya kan? Omah nggo ampiran tok. Malah ana sing ra gelem mlebu terminal to. Ngetem ning jaba. Sing penting wis bayar peron, merdeka kan gitu. Itu kan sama dengan rumangsa nang ngurus ngeke duit bojo terus bebas sak geleme dhewe. Wegah ning omah isine ning pos tok karo keplek ngeri meneh itu. Iya, omah ngene itu gimana itu. Nah, jangan kayak terminal, tapi kalau bisa ya kayak masjid. Masjid itu ada suasana ibadah antara jamaahnya, imam dan makmum kerjasama yang baik, ya kan? Imam ngimami sing apik, makmum manut. Oh itu insya Allah tentrem, Bu. Imami rukuk, makmumnya melu rukuk, itu tentrem, Pak. Imami rukuk, makmumnya banggel, rusak Pak. Tapi maaf, bapak-bapak kita kaum laki-laki sebagai imam kudu ngajeni makmum, karena makmum itu abot. Iya, orang ngertinya imam abot, makmum lu abot Pak. Sholat duhur, podo takbiri, podo maca diwi-diwi wong sholat sir, podo alone. Tiba-tiba imamnya rukuk, Allahu Akbar, padahal makmum kayak mau Fatihah Pak. Akek waladolin armuni amin imame ruku langsung amin gabung ruku ora sempat maca surat liyane non sewu ketika imame ruku Allahu Akbar makmume tinggal maca dhewe apa tetep gabung ruku Pak gabung ora ono makmum ngayal karepmu aku urung kok ora nggih. Tapi makmum itu terus batin, ya Allah ki imame ngejak cepet berarti aku engko bar rakaat kedua Fatihahku tak cepetke gen iso maca qul huwallah. Kan itu Pak. Maka rakaat kedua jalan walam yakul lahu kufuwan ahad rampung imame ra rukuk-rukuk. Ngenteni napa tinggal rukuk dhewe Bu. Kuwi lho Pak, rekasane makmum ngono kuwi Pak ya. Mau urung bar gabung, saiki wis bar kon ngenteni. Istri kan begitu toh Pak dalam hidup itu. Sanggup menyesuaikan suaminya. Luar biasa, kadang-kadang sampai resign, mundur dari pekerjaannya demi mengikuti suami. Iya kan?
Sampai wis aku karirku mandek ra apa-apa, sing penting iso ngetutke suami. Lah napa mbok tutke? Bojoku ngeri. Loh, misalnya tak culke bablasan kira-kira begitu ya. Ya ada yang sampai begitu. Ya, luar biasa. Maka kita sebagai kaum laki-laki jadi imam, ngimamilah yang bagus supaya makmum ngetutkene penak. Kan masjid kan begitu, Pak. Rukuk bareng, sujud bareng. Rukuk senggolan. Non sewu, sirah kepala kesenggol maaf pantat. Kuwi ora nesu nak jamaah apa. Apa ana wong rukuk kesenggol terus nyurung betul. Allahu Akbar, tek langsung sing genah kowe ndak pernah begitu. Iya kan? Ndak pernah kan? Lu padahal maaf kepala kesenggol maaf pantat, sirah metu dhisik, ya kan? Kan begitu toh? Karena orang Jawa kan mustaka kan sesuatu yang harus dimuliakan. Tapi itu kesenggol bokong orang nesu, Pak. Jajal, Pak. Kenapa? Jamaah. Rumah tangga itu ngono kuwi, Pak. Sujud kepala kesenggol kaki, sirah berkerama sikil perbanan. Pur anjangkel ki banget to, Bu. Kuwi nek ora salat tawur lho, Pak. Tapi maaf jamaah orang nesu, tetap maca tasbih. Ndak pernah ganti bacaan, ya Allah, sikile sapa iki? Kerak genah iki. Kita ngejak geger wong iki. Ndak ada suudzon. Yang ada husnudzon, berbaik sangka, iki orang jarak. Suami istri sangat mungkin senggolan, sangat mungkin gesekan, sangat mungkin beda paham, sangat mungkin salah paham. Tapi kan tidak pernah kemudian tidak harus kemudian diselesaikan dengan konflik keluar kan begitu. Cukup rampung di dalam. Lo kan begitu Bapak sekalian. Jadi nak lo apa berarti istri nggak boleh marah? Boleh. Neng nak nasu rasa banter-banter toh Bu. Deleke ya Allah Bu nak nasu mbok aja banter-banter, malah dibanterke ya. Gen krungu kabeh meh apa kowe? Ngono lah. Sing lanang langsung mengkeret lah. Mulane saiki wong lanang do gering-gering ngene iki Bapak. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Pernah loh, maaf bapak-bapak, wong lanang kita gaya gagah-gagah, tapi kalau dengan istrinya wis milih meneng apa? Iya. Lah kenapa kita punya prinsip wong lanang ki Adam, keturunan Nabi Adam, menengo Adam mingkem, Pak. Nah wong wedok kan keturunannya Hawa. Ngene, Pak wis lah. Hawa. Anu sekian wong wedok kok nesu biasa mawon lah dinikmati, Pak. Cerewet nikmatnya Allah. Daripada bisu, lah itu Pak. Lah kan begitu aja dinikmati. Istri kita marah, serungoke dinikmati. Asal ora kadang-kadang Bu mbok aja banter-banter, malah dibanterke. Bu, kini perumahan ngisin-ngisini. Aku ra isin, meh apa? Ngono wis kiai iki piye ngene. Wis sing lanang tambah ndingkluk kemulan sarung turu kan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dulu non sewu, saya pernah ceritakan ada seorang raja yang luar biasa namanya Raja Fir'aun. Raja Fir'aun itu gagah, perkasa, galak, bengis, kejem. Ngimpi diterjemahkan ada musuh besar yang akan lahir bayi laki-laki. Maka Quran mengisahkan yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Bunuh semua bayi laki-laki, biarkan hidup semua bayi perempuan. Semua bayi laki-laki dibunuh. Tapi dengan kehendak Allah, bayi yang nanti menjadi Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah dengan cara apa? Oleh ibunya dihanyutkan ke sungai. Ditemu istrinya Raja Fir'aun. Gawa bali digendong salah ke kasur, Fir'aun kaget weruh bayi laki-laki, bengok, pateni. Apa kata istrinya? Teges santai, mbok pateni pisah. Fir'aun kuwi galak gagah golek wong wedok model apa wae iso. Wong duwite akeh, jabatane top, nembung duding kabeh wong gelem. Tapi istrinya ngomong begitu mundur, Pak. Luar biasa. Kalah karo sing wedok. Galak, bengis, ngeri, tetep rawani karo sing wedok. Mulane nuwun sewu, Bapak Mijen Jatisari, nek ana wong lanang galak-galak, gagah-gagah, ngeri, tekan omah kok kalah karo sing wedok, kuwi kemungkinan keturunane Fir'aun.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, santai mawon Pak, rasa tersinggung kancane akeh. Rasa nyenggol kancane, kowe Fir'aun bos. Podo. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini intermezzo. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah harus seperti masjid, rukuk bareng, sujud bareng, senggolan biasa karena memang rumah tangga. Dari suami dari kota X, istri dari kota Y dengan latar belakang keluarga yang berbeda, seperti masjid ono sing saka kono, sing saka kono, sing saka kono, ning begitu mlebu masjid niate padha ngibadah. Kita boleh asal suami istri dari daerah yang berbeda, bahkan suku yang berbeda, tapi begitu berumah tangga harus punya niat yang sama, ibadah kepada Allah. Apalagi yang suaminya Jawa Timur, istrinya Jawa Tengah. Itu anaknya nanti lahir menjadi keturunan Timur Tengah. Lebih bagus lagi kan, maka nikmati keragaman, sing siji rada kereng, rada teges, sing siji alusi ra karuan. Ketemu biasa aja, tidak ada problem. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kalau sudah terbentuk masjid itu akan indah kalau lanjut Pak. Nah ini saya masuk ke materi berikutnya. Satu ada, ini yang kemarin dulu materinya sampai di sini. Nah sekarang kita urai satu persatu. Lanjut Pak. Iya, masjid itu akan semakin nikmat kalau jamaahnya tambah. Leres Pak nggih? Warganya bertambah. Keluarga itu salah satu hiasannya adalah dengan lahirnya anak-anak. Itu yang bisa salah satunya menguatkan hubungan emosional antara suami istri. Ya. Soal anak dulu sudah kita bahas panjang ya. Bagaimana agar anak-anak kita baik, ini sudah kita bahas panjang, agar kemudian anak-anak kita sayang kepada kita nanti pada saat kita di hari tua, maka mari sayangilah orang tua kita. Yang masih punya orang tua, kunjungilah rumahnya, teleponlah, tanyakan keadaannya orang tua kita. Jangan sampai orang tua kita merasa kesepian karena anak-anaknya sudah tersebar kemana-mana, bisa komunikasi dengan siapapun, bisa berkunjung kemanapun, tapi malah jarang berkunjung ke rumah orang tuanya. Ini penting Pak. Mohon maaf bapak-bapak yang masih muda-muda, kalau masih punya orang tua, mertua, ya, itu silaturahimlah, kunjungilah, bahagiakan mereka, dan itu nanti akan menjadi cermin bagi kita di hari tua akan seperti apa. Anak-anak melihat kita memuliakan eyangnya, memuliakan orang tuanya, maka itu menjadi jelas koco yang paling cetok, cermin yang paling jelas, nanti mereka akan menghormati kita. Jangan sampai, apalagi mohon maaf, sekali lagi jangan sampai orang tua tinggal bersama kita, maaf, kita jadikan babu karena semua pekerjaannya dilakukan oleh orang tua, putu nyawang bahni rekoso. Itu akan menjadi pembelajaran seumben ketika dia berumah tangga akan memperlakukan kita sebagai babu juga itu. Iya, tolong dicatat itu. Supaya kemudian anak-anak kita memuliakan kita di hari tua, mulailah dari hari ini muliakan orang tua kita. Ya itu kadang-kadang non sewu, hanya karena simbahnya ikut itu kemudian kita merintah sak geleme dhewe, anak do nyawang, anak kita nyawang mbahne nggo kongkonan, itu nanti putu durang ngajeni simbahne. Ya ini supaya jamaahnya bagus, anak-anak harus dididik dengan sebaik-baiknya. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dulu sudah kita contohkan, wong tua itu nak anak yang mlebu rumah sakit, ndongone ya Allah sembuhkan anakku, tolonglah tunjukkan kekuasaanmu ya Allah, selamatkan anakku, sembuhkan anakku. Padahal anaknya sudah kritis, itu wong tua ndongone begitu. Tapi kalau anak nunggone wong tuanya kritis, dongane ya Allah
kalau memang sudah waktunya ya Allah, mudahkanlah. Lho ngono ki barang kon nyepetke kan coba. Sampai mbok ini buka selang sing genah kowe. Nah, kan begitu loh Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Maka lo ini kan, ini saya sudah sampaikan panjang loh ya. Ya kan, anak-anak itu iso, orang tua itu iso membatalkan acara demi anak-anaknya. Estu bapak ibu meh rawuh teng kondangan pun badhe tindak wis sepatunan, wong biasanya ra tau sepatunan. Wis sepatunan badian wis licin sepatune, ibune ngendikan, "Pak, mengko wae apa sesuk wae." Lah napa kok ra sida? Lah kae anakmu putumu do mara, mosok tegel mbok tinggal lunga. Niku wong tuwa. Nah anak kan rak ngono kuwi. Wis sepatunan rajin, motor ditokke, mobil ditokke, meruh mara tuwa. Halah rene meneh. Ra sida lunga. Lah sing lanang takon, "Napa Dik?" Lah kae makmu semrawut tok ngono ta. Wayahe lunga rene kacau ngono bareng wae. Begitu yang sok terjadi. Iya. Ada toh Pak yang gitu? Ada toh? Wongnya mangkat. Apapun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wongnya ra mangkat lah ya. Apa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting untuk pembelajaran bagi kita. Ini sudah kita sampaikan panjang lah ya. Ini maka mari jaga orang tua kita. Saya ulangi, kalau kita berharap anak-anak kita baik kepada kita, jaga orang tua supaya anak-anak melihat dan punya contoh real, contoh konkret bagaimana kita memperlakukan orang tua tanpa harus berkata-kata. Insya Allah anak-anak juga akan tahu bagaimana nanti mereka akan memperlakukan orang tua. Iya, orang tuaku sudah nggak ada, Ustaz. Sambunglah silaturahim dengan keluarga, dengan saudara kita, dengan kakak kita, adik kita. Berlakulah yang baik kepada kakak kita, kepada adik kita, kepada ipar kita, supaya anak-anak itu melihat somben kakang adi sedulur kudu rukun karena nyawang wong tuane rukun kakang karo kakang adine. Ya. Kita jangan berharap banyak anak-anak kita rukun apik kalau mereka mendapati contoh kita dengan ipar konflik. Kenapa? Ipar kita itu pak D-nya dia, omnya dia. Paham Pak nggih? Jadi saya ulangi, ipar kita, mbuh itu mbuh ipar lanang, mbuh ipar wedok itu adalah tantenya, omnya, pak D-nya anak-anak kita. Usahakan hindari jangan konflik dengan mereka. Kalau ada rizki, bantulah. Oh tapi sedulurku ki sini njaluk tok. Bersyukurlah bisa bantu, bukan yang njaluk. Ngoten lho Pak. Kadang-kadang maaf non sewu, suami istri tukaran hanya mergo istrinya bantu adine. Kok bodoh banget itu loh. Mestinya kan bersyukur, alhamdulillah Dik, alhamdulillah Mas, awak dewi ora sing njaluk bantuan iso bantu sedulur. Mestinya begitu. Loh, kalau anak-anak kita melihat bapaknya, ibunya loman karo sedulur, nanti dia akan baik kepada kakang lan adine. Begitu, Pak. Wong dicontoni kadang isih meleset apa meneh contone ora bener kan begitu, Pak. Begitu loh, Bu. Jadi hindari konflik kalau hanya sedulur, njaluk iki sepanjang masih mampu, ya kita saling membantu keluarga. Anak-anak kita jamaah itu harus begitu. Masjid itu begitu, jamaah kalau imamnya keliru ya munine subhanallah, rasa digeret. Gitu? Begitu. Mosok imamnya keliru langsung dibengoki, ngawur, enggak begitu. Iya, tidak perlu, cukup dengan subhanallah. Maksudnya apa? Umpama ngelik ya sing ngalus, ora usah kemudian dengan cara-cara yang tidak baik. Ya anak-anak kita contohkan, maka kemudian ibu yang baik itu adalah pendidik yang luar biasa untuk anak-anaknya. Jadi keluarga itu Bapak Ibu sedapat mungkin kemudian anak-anak itu non sewu, kalau arti aslinya al-walud itu sing seneng anaknya akeh.
Ya, cuma kata banyak itu kan sekarang relatif. Telu wis jare wis akeh, maka banyak itu relatif. Apalagi kalau kemudian orang tanya, putrane pinten Pak? Gangsal. Wah kemen, ngono ki Pak, kalimat langsung ngono kuwi kalimate Bapak. Lho ki mangane piye Pak? Ya ngene aku ngono ya. Nah, ora ono sing delosoran begitu ya. Nah, begitu loh Bapak Ibu, kadang-kadang maka kata ini saya belokkan maknanya menjadi pendidik yang hebat, penyayang kepada anak-anak, karena anak-anak itu berarti jamak, ya kan? Tapi kalau memang Allah takdirkan putra kita hanya satu, alhamdulillah. Nah, yang belum punya momongan juga bersyukurlah kepada Allah diberikan kesempatan untuk beribadah lebih bebas lagi. Begitu aja. Tapi nak dana kan tua penak urung mesti. Gitu? Ora percaya monggo teng panti jombo. Di panti jombo itu, Mbah pripun Mbah kabari? Alhamdulillah saya Mas itu. Karena sepuh manggil saya Mas. Alhamdulillah saya Mas. Lho kok remen teng mriki to Mbah? Ya seneng to Mas. Wong aku wis ora ndek bojoku wis ora ono, aku ora ndek anak, daripada ning omah sepi, enak ning kene kancaku akeh, padha tuwane iso alam-alaman, iso cerita warna-warna. Lah kae Mbah Kakung pacarku, ngono barang Mbah. Wah, bahagianya luar biasa ya. Iso cerita. Ya saya tanya, lah daleme Mbah, rumahnya Mbah, omahku tak wakafke oh Mas. Jarine Pak Yai angger tinggu ngaji aku untuk melu ganjaran. Alhamdulillah hidup-hidup sanggup mati Mas. Tidak punya anak, hari tuanya bahagia, bisa mewakafkan hartanya dan dia mendapatkan pahala yang mengalir. Pindah kamar, tanya podo, pripun Mbah kabari? Nangis. Kok nangis napa Mbah? Ting dilewer cerita. Angger apa cerita nangis meneh. Pun dilerem ngriyen. Begitu cerita, pripun Mbah? Lah ya kuwi Mas, aku nom tak rewangi rekoso, anak telu tak openi, sampai aku kober ngopeni awakku sampai tuwaku dadi kaya ngene. Yo karepku tuwa gen ana sing ngopeni. Jebule malah aku diguwak rene kok Mas. Mantuku mang setan kabeh. Ngoten niku lah. Iya, nah begitulah. Lah kula takon lah maune kok iso entuk mantu setan piye Mbah? Dilang. Anu ya. Jojo putumu anak-anakmu iblis. Tentu kita nggak sampai hati bertanya begitu ya. Dia nangis gitu, cerita begitu. Jadi Bapak Ibu yang sudah punya anak cucu ya alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi baik. Yang belum alhamdulillah, nanti kita punya kesempatan ibadah dalam bentuk yang lainnya. Begitu aja harus dinikmati. Ya. Anak-anak bisa baik, bisa tidak, apalagi kalau naudzubillah ya, sampai ada anak bocah telu tanda tangan di atas materai ora sanggup ngopeni mbokne ya jal ya. Kuwi nak ngerti mbokne jebule gedhe anak do ngono, kuwi lahir krukupi bantal kabeh lho Pak. Ya. Tapi anak tegel ngono kuwi Bapak Ibu. Ya, maka dingajekke. Ya kan anak-anak dingajekke, didekatkan. Kalau bisa ya disekolahkan di sekolah yang ngerti ada agamane supaya mereka mengerti nanti pada akhirnya. Loh tapi sekolah Islam larang oh Pak? Ya saya jawabnya ya gampang, cerbasuki mawa iya, ndak mungkin kan kemudian kalau negeri memang dibayar negara, ya kan? Kalau swasta Islam kan harus kita ragati sendiri. Jadi sekolah itu aslinya memang mahal, iya. Kalau mau sekedar hitung-hitungan monggo. Bisa dihitung sak kelas muridnya 30 gitu, ibaratnya muridnya mbayare 200.000, ketemunya pinten Pak? 6 juta, gurune 10 gitu, setiap pelajaran beda kan, intoke 600. Lah apa sekolahnya rak nganggo listrik, ora butuh tukang pel, ora butuh macam-macam, ketemunya tetap kecil Bu. Memang sekolah itu mahal, pendidikan itu memang mahal. Kalau murah, gurune rekoso Pak. Enggak, gurune rekaos Bapak Ibu. Wong sudah disuruh bayar mahal saja, tetap kalau dibagi-bagi gurunya dapatnya enggak banyak. Maka
ngono kuwi ana sing wah ngaji kok bayar. Rumangsamu guru ngaji yang ngelak buka keran apa piye gitu. Ya kan begitu ya. Begitu di ngajak supaya nanti tidak tuna. Membiayai anak untuk menjadi baik memang butuh biaya mahal. Ya, saya ulangi, agar anak kita baik butuh biaya mahal. Tapi kalau kita eman-eman dengan biaya itu, nanti suatu saat kita akan mengeluarkan lebih mahal. Iya. Kalau sampai anak-anak kena masalah, Pak. Ya kan? Kalau anak-anak kita bermasalah, biayanya jauh lebih mahal. Apa masalah utama? Kalau sampai anak tidak sholat, itu mahalnya luar biasa, Pak. Iya kan? Mati sing ndongake sapa itu? Wong anak rak sholat. Kan tidak mungkin toh. Anak kita bal-balan futsal ngegolkin ndonga. Gol. Rabbi firli wali walidayya. Ora mungkin toh, Pak. Sing ndongake itu sing sholat. Nah, maka kemudian itu salah satu yang harus kemudian kita perhatikan. Oke, lanjut. Ini kan materi mengulang yang dulu. Yang kedua, al-wadud. Cintanya amat sangat besar kepada pasangannya. Istri sangat menyayangi suami atau sangat mencintai suami, demikian juga sebaliknya. Suami mencintai istrinya. Tidak membanding-bandingkan. Ojo dibanding apale ra karuan. Ya, siapapun tidak suka dibanding-bandingkan. Ya, jangan dengan istri kita, anak kita dibanding kita jengkel kok. Ya kan? Suami rasa dibanding-bandingke. Ya, memang suami kita itu, istri kita itu ya bismillah kita syukuri, kita nikmati. Ya, sekali membandingkan akan banyak kekurangan pasangan hidup kita. Tak baleni, Bu. Sekali kita membandingkan pasti akan ketemu banyak kekurangannya. Karena biasanya orang membandingkan itu selalu mencari pembanding yang lebih. Kan gitu toh? Sekolah saja kalau melakukan studi banding, golek sekolah remuk apa golek sekolah apa ya, Pak? Mesti golek sing luwih apik. Sekali membandingkan pasti yang kita berusaha membandingkan dengan yang lebih baik. Dan itu nanti membuat pasangan kita tampak banyak kekurangannya. Ya. Wong jenenge wae membandingkan, mesti perbandingannya digoleke sing luwih apik, maka akhirnya akan tampak kekurangannya. Al-wadud, cintai pasangannya apa adanya. Makanya mohon maaf lah, yang punya kenangan masa lalu lalek lah. Ya, rasa nyanyi sepanjang ora konangan ngono lagune ra cetong lek. Ya kan gitu ya. Alhamdulillah Bapak sekalian yang dirahmati Allah. Jadi begitu istri kita, suami kita itulah pemberian Allah yang terbaik untuk kita. Ya, itu supaya kemudian sama-sama nyamannya, sama-sama baiknya. Tadi sebut tapi bujuku cerewet, Pak, rapopo daripada bisu. Oh, tapi nak mangan akeh rak karuan daripada loro-loron rak doyan mangan. Loh, tapi jenengan ki ayu lho, Bu. Sing jenengan kakunge kok iso ya Allah, ireng, cendek gitu ya. Apa bahagia? Aku bahagia banget. Saya meyakini seorang istri yang mencium tangan suaminya pahalanya sama dengan mencium Hajar Aswad. Hajar kuwi watu, Aswad kuwi ireng, apa meneh bojoku ireng banget. Ya, aku rong tau umroh, rong tau kaji wis ngambung Hajar Aswad. Itu kan beres to. Angger petuk bojone Mas napa Dik? Hajar Aswad. Itu Mas, enake ra karuanan begitu loh. Iku yang dirahmati Allah. Wis to, asal kita bisa bersyukur begitu nyaman. Tapi bojoku rak duwe Ustaz, omahe cilik, le nyapu sedelok. Tanggane akeh. Yakin, Pak? Orang yang tinggal di perumahan kecil sedulure akeh, tanggane kathah, watuk tanggane krungu, Pak. Artinya apa? Meriang kiwa tengen siap bantu, Pak. Iya. Omahe gede banget, non sewu. Iya, sampai wis pernah dengar kisah toh?
sudah seminggu meninggal, tonggone ra ono sing weruh. Ya kan? Begitu itu Bapak Ibu sekalian. Maka kemudian kita syukuri. Suami saya kaya raya, alhamdulillah, kesempatan infak sedekah lebih besar, omahe rejo iso nggo pengajian. Kan selesai tuh Bu. Syukur aja, Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pasangan kita mbuh kekayaannya, mbuh gandenge, tapi bojoku ra petok bagus, le nyawang rada mundur. Lah kan begitu toh ya. Begitu aja Bos yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa susahnya sih? Ya kan. Kenapa? Mbok banding ke ping 1000, maaf. Suami kita tetap itu. Dibahas mendino nang bojone tetap kuwi para butrem jenengan udah. Iya kan? Nikmati. Jangan sampai lu maaf ini kalau nggak hati-hati, hobinya cerita nang kantor, nyeritake bojo. Itu beresiko berat, itu bahaya. Iya. Makanya selalu katakan kalau ada reuni rasa mangkat. Iya. Bisa menimbulkan masalah. Iya. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena banyak hal bisa terjadi dalam hidup kita, apalagi kemudian di era di mana media sudah bisa sangat mengganggu dalam kehidupan kita. Lanjut Bu. Nah. As-sitirah, pinter menjaga rahasia. Ya. Rahasia rumah tangga itu ojo diumbar. Ya. Termasuk maaf nun sewu kepada orang tua kalau masih punya orang tua. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya ini maaf yang muda-muda, nanti saya juga akan sampaikan kita yang tua-tua. Yang muda-muda itu kalau ditelepon bapak, ibu di luar kota, jawabanlah dengan kalimat yang indah, yang bagus. Nduk piye keluargamu? Alhamdulillah sae Pak Bu. Bojomu? Alhamdulillah sae. Orang tua akan ikut bahagia. Salah satu cara bakti anak kepada orang tua kalau sudah menikah, ceritalah tentang kebaikan keluarga supaya orang tua ikut bahagia. Kenapa? Orang tua itu Mas, Mbak yang masih muda-muda, saya ingin ingatkan, tidak pengen menikmati hartanya anak. Bahagiaannya anak sudah membahagiakan orang tua. Kita sebagai orang tua krungu mendengar mireng anak-anak bahagia sudah lega Pak. Kan gitu Pak Anje, kita yang orang tua itu. Maka anak-anak yang muda-muda, ojo cerita masalah karo wong tua, mesakno wong tuamu. Wis luar kota, angger ditelepon ceritane, sedih, nyusahke to. Piye nduk kabari bojomu? Malah nangis. Kowe nangis nopo? Ya Allah Bu. Lah nopo? Ge arep cerita baterainya mati. Wi nyusahke wong tua di luar kota nang teng dusun mikir ya Allah anakku napa kok sampai koyok ngene, pengen tilik ra duwe duit, sampai utang tangga kiwa tengen, kemudian maaf hanya pengen ngarohke anakku ana apa, kok sampai nangisnya kaya ngono, tekan nggone jebule gek gandengan karo guyon-guyon le tukaran wis bar gitu loh Pak. Itu kan nyusahke wong tua gitu ya. Iya, Mas Mbak yang masih muda, tak ceritani. Ngabarke Bu, aku hamil. Iku neng desa, ceritane kabeh. Aku meh duwe putu, akeh meh duwe putu. Leres Bu nggih? Putune lahir Bu, putumu lahir Bu. Tanggane ceritani ya Allah, hanya dibelikan tiket tok loh. Tuh kok ke tiket kereta api lho, sa RT dikabari kabeh. Aku meneng Jakarta, oh Bu. Lah napa meh tilik putuku aku wis ditukoki tiket anakku lho jejal Bapak Ibu. Padahal tiket tok lho Pak, liyane urung lho Pak. Kuwi luwih akeh enteke. Tapi itulah hebatnya orang tua gitu loh. Iya, maka ceritalah yang baik saja kepada orang tua. Ojo cerita aneh-aneh gitu loh. Nyusahke wong tua. Iya. Tapi kita sebagai orang tua, non sewu, juga tidak usah terlalu masuk terhadap urusan rumah tangga anak-anak kita. Penangis nopo? Bojomu nopo? Tak kamplengane. Tidak boleh Pak. Iya, jangan sampai.
Karena maaf bisa jadi hari itu konflik, tapi setelah itu selesai. Mereka sudah rukun lagi, kita yang jengkel, kan begitu loh. Iya. Kita sebagai orang tua juga harus hati-hati, Bu. Mendengar cerita anak-anak kita. Iya. Ojo ibune telepon, piye nduk kabari bojomu? Ya Allah, Bu. Lah napa? Bojoku kaya bapak lho. Lho kaya bapakmu ngeri to. Ngono ya. Ha iki malah tambah rusak meneh to, ya. Ya Allah tondo, nasibmu kok padha aku, bapakmu ku semrawut to lah. Iya. Piye to, Pak? Mohon maaf, akibatnya apa? Nanti anak-anak tidak hormat kepada orang tua. Ini asitiro, pinter menjaga rahasia, termasuk maaf ibu-ibu yang suka main medsos, baik apa Facebook, apa mana itu, Instagram dan lain-lain, atau yang lain-lain lah. Jangan menuliskan masalah rumah tangga di medsosnya. Nggawe status orang genah, bojoku semerawut. Lah koncone kementar, ijol kira wis. Ruwet Bapak Ibu. Mohon maaf Bu, saya masalahnya pernah mendengar, bukan yang kini ya ada, yang langsung ada. Maaf ibu-ibu, podo ibu-ibu ini, saya podo nome, mbak-mbak karo mbak-mbak podo wis di rumah tangga nih, terus cerita. Piye ya bojoku kok ngene. Kita rungokke kok rapi ya. Saya enggak, mbak rasa cerita bojo. Wong mbok critakake terus mbok olo-olo kaya ngopo-ngopo yang bojomu tetep kuwi ya. Tak kira mendho, Pak. Liya dina cerita meneh. Lah sing diceritani, Pak, ini masalah iki. Wong sing tak ceritane apik ya, Pak. Iya. Apik iki piye? Pinter jaga rahasia. Iya, mergo isih apik kalian jenengan. Mengko nek wis ora apik diobral dienggo bahan cerita. Nggih, satu. Yang kedua, yang kita ceritani rong karuan memberi nasihat sing apik. Sebab ini yang saya dengar, Pak. Piye Mbak ya, bojoku kok ngene-ngene. Jawabane mantap jiwa. Nah aku to Mbak, ngono iki tak tendriang kok bojoku wae. Lah napa awake dhewe iso golek duit dhewe ya? Itu yang saya dengar kalimatnya itu. Dhewe iso golek duit dhewe, ngopo ngurusi wong lanang ngono kuwi? Konflik jadinya. Ora lerem ning nambah bubrah. Karena sini loh, tidak pinter menjaga rahasia. Cukup cerita tentang keindahan keluarga. Lihat keluarga Rasulullah itu. Kita nggak pernah mendengar satu kata, apalagi kalimat tentang cela Rasulullah. Karena di samping Rasulullah tidak ada kekurangan, tapi kemudian dari mulut istrinya itu ceritanya selalu keindahan. Tidak ada cerita Rasulullah begini yang buruk, selalu kebaikan yang ada. Iya. Ceritanya itu nyenengke tentang gimana suami, alhamdulillah baik. Ya, pokoknya ngono wae. Jadi kebaikan itu harus dijaga, keburukan ditutup. Jangan sampai bapak-bapak mampir apotek, lho Bu, Mas, Mbak obat kulit ya Mbak? Oh nggih. Sesuk meneh lho, Pak nun sewu, Mas nun sewu. Jenengan tak gatekke pendak minggu tuku obat kulit Mas. Jawabnya mantep. Mesin cuciku rusak, aku ngumbahi dhewe jadi sikilku sok rangen. Rampung kan? Jangan Mas jenengan kok kerep tuku obat kulit tuh Mas. Lah ya kuwi Mbak, bojoku ki panu tok Mbak. Lho kita putih lah, yo kayak panu kabeh kae, Mbak. Nah, ngono kan mencela to ya. Iya. Hindari yang begitu itu. Maaf ibu-ibu, pas PKK, pas Dawis, kan cerita. Pun jenengan beras sasi pira, Bu? Ya rata-rata 20 kilo. Wakeh men. Lah ya kuwi bojoku mangan ning gilani ya, Bu. Wis munjung, tanduk, ngeligo, wah ngeri ya, Pak. Semulane aku sanggeran resepsi kon mangkat bareng gah nopo isin ngono lah. Itu namanya mencela. Iya, mencela, membuka aib. Ndelalah bengi pas jogo neng pos bareng cerita, Pak. Jadi neng omah jenengan mangane akeh ya, Pak. Dari sapa? Bojomu. Lho kok ngerti sing cerita bojoku. Wah, repot meneh ta ya. Tambah bubar meneh ta Bapak ya, Bu ya. Iya, apalagi maaf non sewu soal di kamar. Itu jangan sampai terungkap. Nggih, kadang-kadang kan do sembrono ceritake yang hal-hal yang seperti itu. Iya.
hindari menceritakan hal-hal yang seperti itu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, selanjutnya al-mutabarrijah ma'azaujiha. Seneng dandan. Nah, ini mungkin orang nggak nyangka Bapak Ibu. Kalau ternyata yang baik itu, keluarga itu salah satunya istri itu al-mutabarrijah ma'azaujiha. Pesolek, seneng dandan. Maaf, karena istri yang baik itu senang dandan, maka kita bapak-bapak monggo nyepake anggaran dandan. Nggih, Pak. Lho bapak-bapak senengane nyawang sing apik-apik, sing padang-padang, sing bening-bening. Ning istrinya meh bening ra diragati. Ra cetha ki wong lanang ngene iki, Pak. Nggih. Jujur, Pak. Mata laki-laki kan selalu pengen melihat yang bagus-bagus, yang indah-indah, yang cantik-cantik. Kenapa kemudian istri kita mau cantik nggak boleh? Kan aneh, Pak. Thailand Ibu, yakin aku madhep rene aku yakin. Iya. Laki-laki itu kita, laki-laki termasuk saya, Bapak Ibu, kan seneng lihat yang baik-baik, sing nyenengke begitu. Nah, kenapa istri kita pengen bisa dilihat nyenengke, kok rak diragati, Pak? Jaluk Bu, yakin jaluk. Iya, begitu loh. Bapak-bapak terus terang aja, jujur, kan seneng kalau cara saiki, seneng nyawang sing glowing, kan gitu Pak. Ya kan? Kenapa istri kita mau glowing kita nggak biayai dan tidak kita izinkan, Pak? Berarti kan kita hanya ingin ngumbar nafsu kita, toh, Pak? Iya. Wes kowe rasane koneko. Lah kowe aku tak ndelok ning jaba wae. Kan ora semrawut to ngono lho. Ku jenengane wong lanang ra genah to, Pak. Iya. Mohon maaf Bapak Ibu. Itu kan fitrah kita. Iya. Enteng-entengan mawon Bapak Ibu, rasa bayangke terus glowing ragate akeh, sing enteng-enteng mawon. Kita Bapak, kaum laki-laki, pecisnya non sewu Bapak yang paling ngajeng, punya pecis lebih dari 10. Mboten nggih? Enggak punya. Ada yang Bapak yang istrinya pecisnya lebih dari 10? Enggak ada ya? Paling 2, 3 sampai itu. Malah ono sing siji til lho, Pak. Nggo Jumatan ya kuwi, nggo selamatan ya kuwi, nggo keplek ya kuwi ya kan sampai diwalik nggo adah cuk kan gitu loh Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wong lanang tetap sae, Pak. Nganggo picis sampai pinggirnya abing lho, ora pakai wah belas gitu ya. Mbluthuk orang dienggo ora apa wong lanang. Ning maaf ibu-ibu nuwun sewu. Kudungnya berapa, Bu? Ya, gitu. Saya toh Pak, alhamdulillah punya istri satu, kudungnya alhamdulillah juga cuma 1 tok, 1 lemari. Ya, kan begitu loh Bapak Ibu. Saya nikmati, enggak apa-apa. Kenapa kaum laki-laki itu pecisnya kenapa cukup 1 atau 2? Karena mau baju koko, baju batik, lengan dawa, lengan cendak, hem, kaos, jas sekalipun pecisnya hitam rampung. Gitu? Tapi maaf ibu-ibu, kudungnya akan selalu menyelesaikan bawahnya. Semakin banyak bajunya akan semakin banyak kudungnya. Enteng-enteng lagi biru ketemu biru, hijau ketemu hijau, coklat ketemu coklat. Memang wis digawe ngono takdiri, Pak. Makanya Bapak nggak usah iri kalau kudung istri kita banyak. Buka lemari kok ya Allah kudung kabeh. Wong larang rasa nesu, ya Allah to Bu sirahmu ki pira. Nggak perlu begitu. Maaf, mohon maaf nggih. Ibu-ibu kudungnya lebih banyak, wajar, normal, biasa. Wong lanang rasa emosi. Nggih. Mar'atun wedok, mir'atun kaca. Wong wedok cedak karo kaca, normal, wajar, biasa. Lho kudung ya jane temitene kenceng. Kenceng ora wong wedok dadak nganggo bros. Ya kan brosnya ora mungkin gambar tengkorak, ora mungkin to, Pak ya. Ya. Brosnya biyen, zaman biyen, bros teng mriki, Pak. Saiki mundah-mundah apa?
Wah aku ya sok kon benekke ya. Mas pasangke Mas. Ya Allah kok repot men urip udah. Ya, tapi saya nikmati wong itu istri saya perempuan gitu lah. Iya. Oh kadang-kadang kene pindah dhuwur kene barengan lah. Sampai mentul-mentul ngono ya Allah gitu. Tapi wanita menikmati meh apa gitu. Iya, sudah. Kenapa wanita kudungnya banyak? Ini saya berikan contoh ringan saja. Saya PNS, Pak. Istri saya berarti ikut Dharma Wanita. Dharma Wanita punya seragam, pasti ada harus kudung yang cocok dengan warna bajunya. Ikut PKK, bajunya hijau, atasannya orang mungkin nganggo kudung Dharma Wanita. Itu berarti kudungnya wis loro loh, Pak. Iya kan? Dawis ono seragame, ono kudungi, wis telu. Iya kan? Majelis taklim ono seragame, ono kudungi, wis papat Bu. Burung kelia-liane, wis model-model, ono pasmina, ono pas-pasan, itu kan. Wong wedok, maaf, jenengan nate mirsani Pak, wong wedok nggo kudung, ono kudung 5 meter lho, iso dienggo bengke, sampai munjung neng dhuwur, mlaku koyo nggo larahan, luar biasa Pak. Tapi ibu menikmati ya meh apa awake dhewe. Sudah alhamdulillah istri kita iso dandan ngono wae alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Disyukuri aja dinikmati baik. Iya, begitu. Nyumbang non sewu Bapak, non sewu tindak ijen amplop kantongi beres. Kalau ibu-ibu pasti ngasto tas Pak. Tasnya sini apa? Kosong. Gerung gaya ngene tok lho Pak. Ya Allah, ya Allah. Nggih. Wis ngono kuwi to Pak. Ya Allah, wis kudungan isih nganggo slayer lho jajal. Repote ra karuan gitu ya. Nggawa tas resepsi dari jumeneng. Jenengan bayangke wis kene nyekeli mangkok, kene ana tase, kene ana slayer, bola-bali ngene. Ngene meneh. Ya kan. Lali wong saking enake bakso, pucuke slayer njegur bakso luar biasa. Ibu-ibu menikmati ya, ora usah geger Pak. Wis, iya makanya supaya nggak geger mau pergi berdua, wis ngerti kamar mandi kok siji tok. Omah cilik kamar mandi siji, meh tindak bareng. Maka yang suruh mandi istrinya Pak. Bu, aduso sak rampungmu. Mengko nak garek beneke alis karo idep gitu. Angger mulai jengkit-jengkit kayak gini gitu. Aku tak adus. Insyaallah rampunge bareng Pak. Lah sing siram bapak ese terus nganggo batik nunggu istrinya. Oh yakin ngeligo meneh, oh yakin Pak. Suwopot ngeligo nesu rasah lunga. Nopo suwen lah. Lu salahe dhewe wong lanang apa Pak? Enggak, ini harus difahami. Ngene iku rak nom ratuwa lho Pak. Semua sama Pak. Iya. Rasa ibu-ibu rasa ngendikan aku wis tuwa ora sanggo minyak wangi nggo apa Mas? Tak jawab, justru tuwa pakailah minyak wangi. Wis tuwa tengi, jengkel gimana ta Pak? Ya kan begitu loh Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka mumpung tuwa pakailah minyak wangi. Lak nom ki ora minyak wanginan ora apa-apa ngisih nom gitu lah. Gitu loh Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Untuk apa? Bukan untuk menyenangkan orang lain, tapi untuk menjaga kehormatan diri dan kehormatan suami. Begitu loh Pak, niatnya harus jelas. Ya kan? Jangan sampai justru kecantikannya, kebaikannya dipamerkan kepada orang lain di hadapan suami sak geleme dhewe. Nganggo daster, sowek, bolongnya gede, linggai silo, wah jengkel gitu nanti. Nah, misalnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, enggak sampai anak iki nyanyi yo. Di sana tempat lahir beta. Lho ya mergo nyawang mbokne linggih sembarangan. Bapak-Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, jaga dengan baik pakaian yang baik supaya kemudian izzah kehormatan suami terjaga. Jangan sampai metu komah blonjo kumpul nganggo daster turu sing sowek. Sawake gering, rong adus, rambutnya madul-madul, doyak kirik dikira balung mlaku kan. Loh gitu loh Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang rajin ya. Iya.
Itu bagian begitu supaya wang nyeneng ke. Oke, Bapak Ibu, mau habis saya lanjutkan. Al-azizah fi ahliya, tegar menghadapi problem hidup, Bu. Oke. Turuti, cukupi kebutuhan, jangan turuti keinginan. Non saya Bu nggih. Cukupi kebutuhan, jangan nuruti keinginan. Nuruti keinginan ra ono rampunge, Bu. Ra ono enteke. Nggih. Rekoso itu. Problem hidup itu kan macam-macam. Ada yang problem ekonomi. Tapi kalau pinter, maaf, duit 20.000 bagi sebuah keluarga cukup, 200.000 bagi keluarga yang lain enggak cukup. Ini soal ketegaran hidup, Bapak Ibu. Mohon maaf, 20.000 non sewu, ya Allah duit gak ada 20.000. Maaf, bisa dimasak ke bayem karo sambel sing pedes, mangane pas panas, gembrobios yakin Bapak. 200.000 langsung metu boncengan, metu nggawa mobil, mlebu resto, metu gembrobios. Nopo KTP-ne ditahan, mergo mbayari kang. 20.000 gembrobios karena bahagia, 200.000 gembrobios karena masalah. Disinilah pinternya ngatur. Jangan silau, maksud saya, jangan silau dengan keluarga yang lain. Kok kayak penak men, durung mesti. Ya Allah, enak men kayak neng dindi numpak mobil, aku kok ngebis. Tenang saja, Bu, non sewu. Numpak mobil itu ban bocor ganti ban. Numpak bis ban bocor ganti bis. Piye to? Enak endi nak ngono ya? Ya kan? Maksud saya pinterlah menghadapi situasi. Setiap orang itu berbeda masalahnya. Jangan dikira begitu kemudian numpak mobil bahagia, bisa jadi maaf numpak mobil ban bocor, suaminya harus nggeret ban ngodongkrak sing wedok seneni cepet ngono iki ya Allah. Tapi kemudian numpak bis ban bocor, medun langsung ganti bis. Masalah mungkin bisa lebih besar, lebih kecil, tapi kalau kita tegar ngerti bagaimana ngatasi, tidak ada masalah, Pak. Pernah dengar kisah monyet, Bu? Monyet itu lagi tongkrong neng wit, lagi udut santai karo mangan gedang, jegang neng dhuwur, Pak. Tiba-tiba angin dan lesus, angin topan dan angin lesus rembukan. Pantopan, napa sus ketheke tibake yo. Sing dibagi kowe apa aku wae. Maka angin topan langsung datang. Apa yang terjadi? Monyet refleks, ada angin kenceng langsung cekelan luar biasa. Montang-manting luar biasa, tapi kemudian dia tidak jatuh karena pegangannya semakin kuat. Angin lesus ngguyung ngekek, pantopan nebake kethek cilik ora iso. Rasa omong tok hijal kowe. Akhirnya angin lesus delon tak tibake. Lesus datang mupeng, Pak. Monyet itu sikapnya luar biasa. Tadi diontang-antingke pegangan dahan dan ranting, begitu diubengke oleh angin lesus, maka dia mendekap pohon itu, mendekat bukan hanya dahannya, tapi langsung batang pohon dia sikap semikian rupa. Akhirnya lesus capek, monyetnya tidak jatuh juga. Tiba-tiba ana angin sing aneh mara. Tak tibake ya, Bos. Piye lo topan ra iso, lesus ra iso, apa iso kowe angin semilir apa iso? Iso entenono. Aku banter ra iso, entenono wae. Maka angin semilir datang pelan-pelan, wut wut wut, ketheke ngantuk, Bu. Merem geblak, Bapak Ibu. Hati-hati. Orang rumah tangga bisa selamat dengan ujian berat, ekonomi berat, padha randuwene tapi malah rukun. Tapi begitu diuji dengan kenikmatan, duit padha turai malah bubrah, Pak. Iya. Ketika nuwun sewu istrinya bakul
pecel nang ngarep omah, sing lanang ngojek, ketemu karena sama-sama berjuang, nggak pernah berpikir maksiat, keluarga itu kokoh utuh. Ujiannya berat bisa diatasi dengan baik. Dan kemudian sing lanang direksi, sing wedok direksi, maaf kenikmatan pada podo duwene akhirnya malah bubrah. Ini bukan berarti ojo jadi direksi, bukan begitu Pak ya. Nah, maksud saya ujian itu kadang-kadang justru kuat kita atasi ketika problemnya berat, tapi begitu diuji dengan kenikmatan malah bisa masalah. Duit gaji mepet, pendak sore kundur, bu iki gajiku sesasi dicukup-cukupke. Setiap sore pulang karena memang wis ra nyekel duit. Neng omah nyanyi bareng, suami istri podo nyanyine diniati menyumbangkan lagu yang bagus menjadi sumbang. Ya, makanya namanya menyumbangkan lagu yang bagus menjadi sumbang. Neng omah guyu ngekek bareng wong podo ra apike suarane. Begitu duit turah ora gelem meneh nyanyi neng omah, golek nggon karaoke. Mulai mbubarke keluarga ngene iki. Oh, tapi itu kan kalau ke keluarga Pak. Masalah memang tulisannya keluar karaoke keluarga. Neng keluargane sapa ora cetha gitu Pak. Itu masalahnya Pak. Maka Bapak Ibu diuji dengan yang berat, mudah-mudahan kita kuat mengatasi, dan diuji dengan kenikmatan, mudah-mudahan tetap bisa diatasi. Amin ya Allahumma amin. Begitu loh Bapak Ibu. Ya, jadi jangan mengira yang kita uripe penak itu tanpa ujian. Tetap dengan ujian kenikmatannya. Kalau selamat alhamdulillah, ya kan? Mohon maaf, jangan mengira kalau wis podo suguhi penak, enggak. Kalau kaya bikin semuanya beres, nggak ada. Orang kayak artis-artis ayu-ayu ganteng-ganteng sugih-sugih malah pisah gitu. Sing podo randu ini podo eleke malah awet. Kenapa awet? Lah liyane wis ra gelem kabeh. Mas sapa meneh wis kuwi tok ana niku. Iya, jadi pendamping setia Al Azizah fi Alia. Yang terakhir, mohon maaf kelewatan sithik, mboten napa-napa nggih. Yang terakhir adalah az-zalilah ma'abalia, rendah hatilah kepada pasangannya. Seandainya maaf ibu-ibu nun sewu, kalau misalnya ibu-ibu penghasilannya lebih besar daripada bapak-bapak, belajarlah dengan ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah itu kaya raya tapi tetap memuliakan suaminya. Bu ngelembur bu, Pak, alhamdulillah ken podo cukupe. Itu namanya rendah hati. Bu kok kerep ngelembur? Halah rata rewangi ngelembur, bojoku bayarannya piro? Mulai menghina suami kan? Iya kan? Padahal gerti takoni tanggane, bu ngelembur. Jawabannya, ora tak rewangi ngene, iso apa? Bojoku bayarane rak mbejaji. Ki omah sing gawe aku lho. Ngono bareng Pak. Maaf. Iya, iki mobil saka bapakku, bojoku, malah ngolong-ngolong bojo, Pak. Ini rusaknya rumah tangga dari sini. Rendah hatilah jika penghasilan ibu-ibu lebih banyak dari suami. Seandainya orang tua ibu-ibu lebih kaya daripada suami, tetap muliakan suami. Ya, muliakan dengan baik. Boleh ibu-ibu lebih kaya. Ya. Ibarat misalnya kok langit dan bumi ora masalah. Ya kan? Saya dulu nikah dengan istri itu begitu, Bu. Ibaratnya istri saya itu antara langit dan dasar laut, Pak. Ya, bukan bumi lagi, Pak. Saking adohe jarake, tapi alhamdulillah istri tetap menghormati, tetap memuliakan sang suami meskipun suaminya posisinya di dasar laut gitu ya. Tapi saling menghargai, saling menghormati. Insya Allah baik, Bu. Demikian juga sebaliknya, kalau suami kemudian hebat
bagus, maka tetap ya seperti Rasulullah memuliakan istrinya. Mudah-mudahan dengan begitu keluarga kita menjadi sakinah, mawaddah, warahmah, amin ya rabbal alamin. Begitu Bapak Ibu, terakhir mudah-mudahan keluarga kita menjadi sakinah, mawaddah, warahmah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.